Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mabad, yang saya hormati teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya pembacaan kitab Al-Istifta'at An-Nas atau fatwa-fatwa kemasyarakatan karya Syekh Said Ramadan Al-Buti pada pertemuan yang ke-11 ya. Di pembahasan di halaman 101 ya. Di halaman 101 soal di pertanyaan nomor 263. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas jumlah persoalan ya. Ini masih rangkaian daripada pembahasan di bab tentang hukum-hukum ubudiyah. Setelah kita sudah membahas bab akidah, kemudian membahas bab at-tazkiyah wasuluk ya, persoalan-persoalan fadhailul amal. Sekarang kita membahas persoalan-persoalan hukum ya, hukum-hukum keagamaan yang diantaranya adalah persoalan azan, persoalan membaca Al-Quran ya, termasuk bagaimana hukum mushaf yang ada pada hari ini yang banyak ada di komputer, di handphone, maupun yang lain-lain, alat-alat yang lain ya. Kemudian juga akan ada persoalan haji serta persoalan zakat yang akan kita baca pada malam hari ini. Baik, kita mulai dari 263 ya, pertanyaan nomor 263 halaman 101. Al-adzan al-muwahhad ya. Jadi hunalika da'watun ila tauhidil adzani iqtidaan bi ba'did duwalil lati fa'alas dzalik. Ma hukmu syari'atil islamiyati fi hadzal amr? Wa jazakumullahu khair. Ada penanya yang menanyakan soal seruan menyatukan adzan. Jadi di sebagian negara itu ada yang aturannya adalah adzan itu cuma satu di satu tempat untuk keseluruhan negara. Ya. Mungkin satu adzan terus nanti ditayangkan di televisi, di radio seperti itu ya. Jadi hanya ada satu adzan. Itu gimana perspektif syariat memandang seruan tersebut? Tuh. Jawaban beliau yang pertama adalah bahwa awalan al-adzanu ibadatun masyru'atun 'indal qiyami likulli sholatin maktubatin ay mafrudatin wal ibadatu la tatahaqqaqu illa bi syakhsin yu'addiha inqiyadan li amrillah. Pertama adalah bahwa adzan itu adalah sebuah ibadah yang disyariatkan ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Jadi adzan ini adalah ibadah yang disyariatkan ketika kita akan melaksanakan sholat fardu. Dan sebuah ibadah, itu kata beliau, itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh perorangan. Gitu. Maksudnya oleh manusia ya, yang dilakukan untuk inqiyadan li amrillah, yaitu untuk dalam rangka mentaati perintahnya Allah. Karena sekarang itu banyak adzan yang disampaikannya melalui rekaman ya, rekaman baik itu rekaman suara maupun rekaman disertai gambar ya, video. Nah, itu tidak dapat kesunahan ya ketika yang diputar adalah suara rekaman. Karena yang namanya ibadah itu ya harus dilakukan oleh perorangan. Kan ada ya di sebagian tempat itu memang adzannya itu menggunakan rekaman gitu. Dalilul dzalik, dalilnya apa? Dalilul dzalik qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu yughfaru lahu madda aw madda sautihi. Seorang muadzin itu diampuni dosanya sebanyak suara yang bisa dia jangkau, suara azan yang bisa dia jangkau. Wa yushhadu lahu kullu rutabin wa yabisin. Dan seorang muadzin itu disaksikan amal baiknya oleh setiap sesuatu, baik itu sesuatu yang basah maupun kering. Sesuatu yang basah ya, sesuatu yang basah maksudnya ya
daun-daunan, pohon-pohonan itu kan semua sesuatu yang basah. Atau yabis yang kering, batu-batuan itu kering. Semuanya menyaksikan amal baiknya seorang muadzin. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah. Bahwa seorang yang azan, itu muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini sebuah kiasan ya. Mungkin maksudnya adalah pada hari kiamat orang muadzin itu gampang dikenali. Oh, itu orang beriman gitu. Kalau kita berdesak-desakan saja kan yang paling cepat diketahui adalah orang yang paling tinggi ya. Ya kan, kalau orang pendek ketutup orang-orang yang lain. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang muadzin ini adalah orang-orang yang lehernya panjang, maksudnya mudah dikenali sebagai orang yang ahli ibadah. Yang kedua, bahwa telah menjadi kesepakatan ulama, azan itu tidak boleh tidak ditinggalkan. Baik kita sholat sendirian maupun sholat jamaah. Jadi azan itu disunahkan bukan hanya pada saat di masjid atau musola. Di rumah saja kita disunahkan untuk azan. Gitu. Jadi ketika sholat munfarid, ya, bukan kalau sholat jamaah jelas lah ya, maklum kalau sholat jamaah memang disunahkan untuk azan. Tapi ini ketika kita sholat sendirian pun itu kita tetap disunahkan untuk azan dan tetap disunahkan untuk iqomah. Ya. Karena yang sholat itu kan bukan hanya bangsa manusia ya, bukan hanya manusia, tapi adalah makhluk-makhluk yang lain yang mungkin kita tidak bisa lihat. Ya. Jadi termasuk ketika kita sholat itu juga demikian ya, kita disunahkan qomat meskipun tidak berjamaah. Ya bisa jadi ada makhluk-makhluk lain, malaikat, jin yang makmum kepada kita. Seperti itu, yang sholat bersama dengan kita. Ittahadal makan atau ta'addad, baik tempatnya menyatu maupun terpisah-pisah. Karena azan iqomah itu bagian daripada ibadah. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah penyeragaman azan atau penyatuan azan itu adalah bentuk menghilangkan sebuah amal ibadah itu. Padahal Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada setiap orang yang sholat. Itu. Jadi intinya sih begini, beliau menyampaikan bahwa penyatuan azan di satu tempat untuk semua penduduk desa atau penduduk kecamatan atau penduduk kota itu bertentangan dengan fikih, ya, bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir adalah karena azan itu adalah syiar agama. Karena itu syiar agama ini ya harus ditampilkan gitu. Meskipun begini catatannya, azan itu juga harus tetap memperhatikan aturannya, tata caranya ya. Tidak boleh maksudnya bukan azannya. Kalau azannya tidak ada masalah, tetapi penggunaan speaker ya paling banyak itu. Yang paling banyak menjadikan gangguan, misalnya jam 3 pagi belum waktunya azan subuh, speakernya sudah dinyalakan. Itu kan mengganggu orang-orang yang sedang istirahat dan itu hukumnya haram. Selain itu, Islam itu kan agama yang menekankan keindahan ya. Jadi ketika azan itu juga jangan sampai malah menjadikan orang itu benci kepada Islam. Itu dulu saya ada guru saya waktu di Timur Tengah itu cerita, dia pernah punya teman masuk Islam itu gara-gara mendengarkan azan, yang azannya itu demikian indah gitu, sehingga karena dengar azan itu, jadi orang tersebut itu masuk Islam. Suatu kali pergi ke Afrika, dan kemudian azannya begitu jelek suaranya. Ketika si mu'alaf tadi itu tanya, dia lebih menjawab, itu suara apa? Oh, itu suara orang lagi iseng gitu. Karena nanti kalau ditunjukkan azan, ternyata suara azan itu ada yang jelek juga. Khawatirnya nanti malah tidak simpati lagi. Gitu.
Oke ya, itu terkait dengan azan. Kemudian Syekhuna Al-Fadil Muhammad Said Ramadan Al-Buti hal yumkinu an aqra ayatul kursi wal mu'adzzatain ala nafsi qabla an anam indama yakunu laysa li salatun bi an uharrika lisani. Boleh tidak seseorang yang sedang haid membaca ayat kursi atau muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, meskipun itu dibaca dibaca tanpa mengeluarkan suara tapi menggerakkan lisan. Jawaban beliau, la yajuzu lil mar'ati asna al mahid aw lirrajuli asna al jinabati qira'atu syai'in minal Qur'an. Tidak boleh bagi seorang perempuan pada saat sedang haid atau bagi seorang laki-laki yang sedang punya hadas besar tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau memang niatnya niat zikir gitu. Seperti ketika mengulang doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya kan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini niatnya murni untuk memanjatkan doa. Nah, itu boleh. Tapi kalau diniati membaca Al-Qur'an, maka perempuan yang sedang haid ataupun laki-laki yang hadas besar itu haram hukumnya untuk membaca Al-Qur'an, untuk melafalkan Al-Qur'an. Gitu. Nah, kalau soal ayat kursi sama muawwidzatain ini jelas tidak bisa diniati hanya zikir. Pasti niatnya adalah membaca Al-Qur'an. Karena itu kalau sedang hadas besar atau haid, ya bacanya cukup di hati saja, ya. Tidak usah menggerakkan lisannya. Karena kalau selama masih dalam hadas besar. Gitu. Sekarang yang berikutnya adalah al-kitabah al-elektroniyah lil Quran laisat fil hukmi kal kitabatil waraqiyah. Ada penanya yang menyampaikan begini, sa'alani sodipun li, saya ditanya seorang teman, dia spesialis di dalam teknologi informasi. Soal bagaimana hukumnya menaruh ayat Al-Quran di dalam sebuah website itu. Kemudian jawaban beliau begini, al-kitabah al-elektroniyah lil Quran la ta'khudhu hukm al-kitabati raqmiyati lil Quran. Jadi intinya gini, mushaf Al-Quran yang ada di dalam HP atau di dalam software Android atau di dalam komputer atau di dalam website itu hukumnya tidak sama dengan mushaf yang seperti yang kita pegang biasanya itu, ya, seperti mushaf yang tertulis, ya, baik dalam hukum membawanya maupun yang lain-lain. Malam yata'ammad al-muslim imtihanatil kal kitabati bi tariqatin ma. Jadi intinya tidak sama. Nanti bawahnya ada keterangannya lagi. Apakah disyaratkan bagi seseorang untuk memegang Quran itu dari iPad atau dari iPhone itu untuk wudu? Atau ini nih HP ini tidak dianggap sebagai mushaf yang tidak disyaratkan untuk suci, ya, disyaratkan untuk wudu pada saat memegang? Jawaban beliau, tetap saja HP ini atau Android itu hukumnya tidak seperti hukum mushaf Al-Quran itu. Sehingga orang yang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu tetap boleh memegang HP atau Android yang berisi Al-Quran tadi. Ya. Jadi boleh, intinya kalau kita megang mushaf, misalnya yang tertulis beginilah misalnya, ya, mushaf yang bentuknya buku itu kan nggak boleh bagi orang yang tidak punya wudu, ya, la yamassuhu illal mutahharun, ya, itu kan tidak boleh. Tapi kalau ketika mushaf itu ada di dalam laptop atau ada di dalam Android, maka bagi orang yang hadas itu tetap boleh membawa mushaf tersebut, ya. Begitu pula
boleh membacanya bagi orang yang tidak punya wudhu. Itu. Tapi sunnahnya tetap wudhu ya. Baca Al-Quran itu kan misalnya ada tulisan Quran di atas di tembok misalnya. Itu kan bagi orang yang tidak punya wudhu tetap boleh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kan tanpa wudhu itu kan boleh. Yang tidak boleh itu kan memegang mushafnya ya. Tapi sunnah hukumnya ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudhu. Jadi kalau ada, tapi Pak, intinya begini, pada dasarnya boleh membaca Al-Quran tanpa wudhu itu boleh. Tapi sunnahnya dalam keadaan wudhu. Beda lagi kalau orang yang junub dalam keadaan hadas besar, maka membaca Al-Quran itu hukumnya haram. Pertanyaan di bawahnya itu hampir sama ya. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dari komputer pada saat uzur, pada saat sedang haid? Jawaban beliau, kalau soal membawa komputernya yang mengandung Al-Quran di dalamnya itu tidak masalah. Misalnya di dalam Al-Qurannya ada software Al-Qurannya, boleh saja. Walaupun yang membawa itu dalam keadaan junub atau haid. Adapun membacanya, maka tidak boleh. Sama seperti di atas lah, tadi sudah diterangkan ya. Karena kalau bagi orang yang sedang haid atau jinabat hadas besar itu kan membaca dari hafalan saja tidak boleh. Bisa dipahami ya. Kalau ada diskusi silahkan ditulis saja di kolom chat ya nanti. Kemudian hukum membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca bismillah. Itu hukumnya seperti apa? Pada saat membaca ayat kursi. Ayat kursi ini kan bukan awalan surat ya. Biasanya kan yang disunahkan membaca bismillah itu kan di awal surat ya. Sekarang bagaimana hukumnya ketika akan membaca ayat kursi? Apakah tetap disunahkan ta'awudz dan membaca bismillah atau tidak? Jawaban beliau, minal muttafaqi alaihi inda ulama'il Qur'ani wal fuqaha anna tilawata illam tubda min awali surati yusannu laha at-ta'awudzu dunal basmalati. Termasuk hal yang disepakati oleh para ulama ahli Quran dan para ahli fikih adalah bahwa membaca ayat Al-Quran ketika tidak dimulai dari awal surat itu disunahkan untuk membaca ta'awudz. Tapi tidak membaca basmalah. Jadi misalnya membaca ayat kursi, karena ayat kursi ini bukan awal surat, maka yang disunahkan adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Tapi tidak disunahkan membaca bismillah gitu. Membaca ta'awudz itu kan memang diperintahkan ya di Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kemudian amma ma yuslam min ayil Qur'an mimma huwa ma'surun ba'da sholati fa huwa yadhillu Qur'anan hatta walau nawal musalli bihi adzikra faqat. Dzalika li anna al-Qur'ana ajal an wa'id dzikri bil ittifaq kama qala Imam An-Nawawi wa ghairuhu. Fa qasdu dzikri la yulghi qur'aniyatal Qur'an. Wa alaihi fa inna ta'awudha 'indal bid'ati yabqal ala aslihi al-masyru'. Adapun membaca jadi intinya tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk ayat kursi itu sunnahnya adalah ta'awudz, tetapi tidak disunahkan membaca bismillah. Termasuk ketika setelah sholat itu ada ayat-ayat yang dibaca itu tetap disunahkan membaca ta'awudz. Oke, kemudian berikutnya adalah az-zihabu lil haji bi hujjati kaunihi amilun aw qassabun. Itu. Ada penanya yang menanyakan sebagian orang itu pergi haji dengan visa pekerja itu. Kan visa itu macam-macam ya. Ini teman-teman kalau ada yang pernah berangkat haji atau umroh pasti tahu. Ada visa itu jenisnya, visa itu adalah tanda izin kita memasuki negara lain ya. Itu visa.
legalitas kita memasuki negara lain. Visa itu jenisnya macam-macam. Ada visa itu visa haji, ada visa itu visa umroh, ada visa itu visa untuk pelajar, ada visa itu untuk pekerja, ada visa itu untuk turis, wisatawan, itu sendiri-sendiri. Nah, boleh atau enggak seseorang itu berangkat haji menggunakan visa pekerja? Ini di Indonesia banyak ya, karena biasanya visa haji itu terbatas, maka sebagian orang itu mengambil visa pekerja. Nah, gitu. Yadhabu ba'dul muslimin alal haji bisifati amilin aw qasabin wa aw ma syabaha. Kaunuhu la yumkinuhu min adhhab bi syaklin nizami. Kenapa sampai menggunakan visa pekerja? Karena la yumkinuhu min adhhab bi syaklin nizami. Kalau menggunakan visa haji sudah tidak ada kuotanya. Sekarang ini kan kuota haji memang betul-betul sangat terbatas ya. Antrian haji sekarang itu sudah sampai ada yang sudah sampai 60 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Jadi kalau kita itu ada orang lahir tahun 2021, kemudian daftar haji pas baru lahir, itu belum tentu bisa haji. Gitu. Karena antrian haji itu sekarang mencapai 60 tahun. Bahkan di beberapa negara seperti di Malaysia itu sampai 100 tahun. Ngeri banget memang. Ngeri sekali ya kalau tidak ada perbaikan, tidak ada perluasan. Berarti memang haji itu memang sedang sangat sulit-sulitnya ya. Normalnya kalau di Jawa itu ya 35 tahun itu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian misalnya usianya 20 tahun, daftar haji itu baru bisa haji umur 55, 60 tahun. Gitu. Nah, karena memang kuota haji ini sangat terbatas, banyak orang yang berangkat hajinya itu menggunakan visa pekerja. Jadi misalnya alasannya di sana itu menjadi cleaning service, alasannya di sana menjadi kuli panggul misalnya. Dulu jadi banyak yang menggunakan visa-visa seperti itu ya. Nah, itu boleh atau tidak? Itu. Umurnya juga tidak memenuhi gitu. Itu haji yang semacam ini itu boleh atau tidak? Nah, jawaban beliau, illam yumaris al-mihnatal lati kharaja ilal haji bismiha wa udzina lahu bil haji bi syartil qiyam biha fa hajjuhu sahihun. Nah, kalau seandainya seseorang itu berangkat haji menggunakan visa pekerja, lalu di sana ternyata tidak mengerjakan sesuatu yang ada di dalam visanya itu, misalnya visanya supir ya, supir angkutan misalnya, supir angkutan haji. Ternyata sampai di sana dia tidak menjadi supir gitu. Maka hajinya itu tetap sah dan gugur kewajibannya, tapi dia menanggung dosa karena dia berbohong. Uang visanya visa pekerja, kok di sana tidak kerja, di sana cuma haji. Maka hajinya sah, tapi dia berdosa karena sudah berbohong. Dulu jadi itu ya perlu kita perhatikan juga supaya kita ini mengerti hukum dan tidak menghalalkan segala cara. Karena sekarang ini orang karena antrian yang begitu panjang, orang itu cenderung menghalalkan segala cara. Nah, itu sah-sah saja, tetapi menjadi dosa. Ya. Oke. Kemudian, dulu itu guru saya itu Mbah Mun itu dulu pernah haji menggunakan visa pekerja. Kiai Maimun Zubair ya, kalau ada yang pernah tahu, itu dulu pernah juga haji menggunakan visa pekerja. Karena tidak kebagian waktu itu, tidak kebagian visa. Biasanya beliau itu selalu dapat ya, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, itu selalu dapat. Tapi suatu kali mendadak, sehingga tidak. Waktu itu awalnya hampir tidak akan berangkat haji, tapi kemudian berangkat, karena itu menggunakan visa sebagai tobah, sebagai ahli juru masak. Itu yang memang betul-betul di sana
masak ya, masak itu betul-betul dilakukan meskipun hanya sebagai memenuhi syarat saja. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Oke, sekarang kemudian pertanyaan soal ketika seseorang perempuan haji kemudian haid sebelum melaksanakan tawaf ifadah, itu hukumnya bagaimana? Jadi kan begini, la yajuzu tawaf lil haid. Orang yang haid itu tidak boleh melakukan tawaf. Itu jelas ya, karena tawaf itu dilakukan di dalam masjid. Perempuan haid itu sendiri tidak boleh berdiam di dalam masjid ya. Kemudian tawaf itu hukumnya kan sama dengan sholat, harus dilakukan pada saat suci ya. Nah, karena itu seorang perempuan yang haji kemudian haid di sana sebelum melakukan tawaf ifadah itu harus menunggu sampai suci, nggak boleh pulang dulu. Gitu. Kalau seumpama dia memaksakan diri untuk pulang padahal belum tawaf ifadah, maka dia masih dihukumi sebagai orang yang ihram. Nah, seperti itu ya. Jadi solusinya bagi perempuan yang haid sebelum tawaf ifadah ya tunggu sampai suci. Gitu. Tapi sekarang itu kan ada ya obat-obat tertentu yang bisa untuk menunda haid ya. Gitu. Biasanya orang-orang yang mau berangkat haji umroh itu biasanya mengkonsumsi obat itu ya, supaya di tengah-tengahnya haji dia tidak haid. Gitu. Ada obatnya. Nah, adapun sa'i antara Safa dan Marwah itu tidak disyaratkan untuk suci, karena itu perempuan yang haid itu boleh melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu dalam keadaan haid. Begitu juga orang yang junub itu juga boleh, karena sa'i itu tidak beda sa'i dengan tawaf. Kalau tawaf itu harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau sa'i itu tidak disyaratkan suci, jadi boleh bagi orang yang junub maupun haid untuk melakukan sa'i. Kemudian berikutnya adalah al-hajju min malin masybuh. Haji dari uang yang tidak jelas halal haramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad akhadtu qardon minal bank li syira'i sayyaratin. Saya itu hutang ke bank, kata dia, untuk membeli sebuah mobil. Dan kemudian itu sudah membuat dia hartanya berlebih lah ya. Tapi ada nilai tambahnya dari hutangnya itu tadi. Boleh atau tidak uang seperti ini itu digunakan untuk haji, itu boleh atau tidak? Jawaban beliau, na'am hajjuka sahihun bihadzal mal. Ya, hajinya tetap sah. Haji menggunakan uang yang syubhat itu ya tetap sah itu. Dan kewajiban berhajinya gugur gitu. Tapi seseorang itu tidak boleh ini maksudnya dengan hutang ya, dengan apa namanya? Qard dengan hutang. Nah, tetapi adalah haji dengan hutang itu gimana? Ya tetap sah dan menggugurkan kewajiban. Tetapi tidak wajib bagi seseorang itu untuk berhutang. Tidak wajib bagi seseorang itu berhutang untuk menunaikan haji. Itu. Oke, kemudian sekarang berikutnya adalah pertanyaan soal haji tanpa mahram. Itu. Perempuan itu kan kalau bepergian itu kan harus disertai dengan mahram. Nah, sekarang dalam kasus perempuan itu tidak punya mahram itu bagaimana gitu. Toh nanti kan di tempat tujuan itu ada yang jemput gitu. Itu boleh atau tidak? Gitu. Jawaban beliau, kalau seandainya perempuan tersebut itu belum haji, ya, maka secara syar'i itu boleh
bepergian dalam keadaan haji untuk haji bersama dengan perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Ma'anis watin thiqat, ya, dengan perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Artinya gini, kalau seandainya memang tidak ada mahram, maka dia boleh pergi haji, tapi harus ditemani perempuan-perempuan yang lain, gitu, yang bisa dipercaya, gitu, tanpa harus adanya mahram. Gitu. Tapi seandainya dia sudah pernah melakukan kewajiban haji, maka dia tidak boleh pergi, gitu, kecuali disertai dengan mahram. Gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau seumpama perempuan itu tidak punya mahram dan belum haji, maka dia boleh pergi untuk haji bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Tapi kalau seandainya dia sudah pernah berhaji, maka tidak boleh hukumnya dia pergi haji itu tanpa disertai mahram. Mahram itu siapa? Ya, misalnya anak, ya, saudara laki-laki, dan seterusnya. Paman, ya, itu mahram. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal suap, rishwah, ya. Hal yajuzu li an adfa'a rishwatan lil husuli ala ta'syiratid dukhuli lil haji. Boleh atau tidak saya itu menyuap, membayar suap untuk mendapatkan visa haji. Ya, misalnya tadi antriannya panjang, 30 tahun misalnya ngantri. Boleh nggak saya nyuap petugas hajinya misalnya? Saya suap petugas hajinya supaya saya ini dipercepat. Asalnya antriannya 30 tahun, misalnya supaya cuma 5 tahun. Boleh atau tidak? Tuh. Jawaban beliau, itu jelas tidak boleh. La yajuzu dzalik. La yajuzu ada'u faraidillah an tariq irtikabil muharramat. Tidak boleh menjalankan kewajibannya Allah dengan jalan melakukan keharaman. Gitu. Jadi nggak boleh, gitu. Tidak boleh menyuap petugas haji supaya dapat antrian lebih cepat dan seterusnya, itu nggak boleh. Ya. Tapi sekarang itu persoalan seperti ini lumrah sekali, ya. Saya dulu juga merasakan bagaimana orang-orang di kedutaan Arab Saudi, ya, yang banyak ada di luar negeri, itu biasanya itu kalau mengajukan visa, itu di paspornya itu diselipi uang, mesti begitu tradisinya. Itu sudah tradisi, ya, di banyak tempat. Nah, ini hukumnya haram. Sebenarnya yang begini ini hukumnya haram. Tidak boleh, itu jelas. Itu biasanya itu yang mengajukan langsung ke kedutaan Saudi itu di paspor itu biasanya diselipi uang, baru dikasih orang kedutaan. Itu kalau ada suapnya biasanya lebih cepat. Gitu. Nah, ini tentu hukumnya adalah haram. Begitu juga di Indonesia. Ada sebagian orang tertentu ingin cepat dapat giliran berangkat, menyuap petugas haji dan umroh. Ini juga tidak boleh. Nah, karena praktek semacam ini menjadi lumrah di mana-mana, sampai sebagian ulama itu mengatakan pada hari ini itu sudah tidak wajib lagi haji itu. Karena karena adanya praktek-praktek semacam itu. Apalagi haji itu ya tidak mungkin lepas dari perbankan. Haji itu nggak mungkin lepas dari perbankan. Karena kan nitip uang dulu. Tapi kalau kata Kiai saya dulu, Kiai Maimun itu ya wis lah, mau bagaimana lagi, sudah akhir zaman, memang harus nyerempet seperti itu, ya. Haram-haram sidik. Oke. Kemudian begini, ada penanya lagi yang dalam kasus orang setengah-tengah tawaf, kemudian tahu bahwa ternyata pakaiannya ini terkena najis. Itu hukumnya bagaimana? Apakah diulangi atau tidak? Jawaban beliau adalah at-tawafu kas-shalat. Tawaf itu sama seperti sholat. Bedanya tawaf dan sholat itu hanya
Jadi tawaf itu sama seperti sholat dalam hal syarat-syaratnya. Harus menutup aurat, harus suci dari hadas maupun dari najis. Itu semuanya sama syarat-syaratnya. Bedanya adalah tawaf itu boleh bicara. Dalam keadaan tawaf kita boleh bicara. Tapi kalau dalam keadaan sholat kita tidak boleh berbicara. Itu aja bedanya. Kalau yang lain-lainnya sama. Itu. Fala budda fihi minat thaharah. Karena itu tawaf itu harus suci, baik dari hadas maupun najis. Dalam kasus tadi orang yang tawaf kemudian mendapati badannya itu terkena najis, maka tawafnya harus diulangi. Oke, kemudian berikutnya soal, kan katanya di dalam hadis itu ada keterangan bahwa haji yang mabrur itu menghapus dosa, keseluruhan dosa ya, menjadi kafarat semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, bagaimana dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia? Jawaban beliau adalah al-hajjul mabrur yukaffirullahu bihi adznubas shaghirata wal kabirata. Haji yang mabrur itu menghapus dosa. Semua dosa itu bisa dihapus oleh haji yang mabrur. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Apa dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu? Contohnya adalah mencuri. Dosanya mencuri itu tidak bisa hilang hanya dengan berangkat haji. Itu nggak bisa hilang karena itu berkaitan dengan sesama manusia. Atau misalnya pernah menyakiti orang lain. Nah, itu juga dosanya tidak bisa hilang dengan hanya berangkat haji. Lalu caranya bagaimana? Ya harus minta maaf. Harus mengembalikan haknya orang lain. Misalnya pernah mencuri, berarti harus kembalikan barang yang dicuri itu kepada pemiliknya. Nah, itu penghapus dosanya hanya itu. Adapun haji dan umroh itu tidak bisa menghapus dosa hak-hak yang sesama manusia itu. Kalau hak dengan Allah, dosa kecil maupun besar itu bisa diampuni. Tapi kalau yang sesama manusia, maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ini banyak yang salah paham. Banyak pejabat-pejabat itu yang berangkat umroh, itu tujuannya untuk menghapus dosa korupsi. Itu nggak bisa. Korupsi banyak-banyakan, terus uslah gampang, korupsi aja dulu sebanyak-banyaknya. Nanti gampang umroh, kan umroh itu menghapus dosa. Oh, nggak bisa. Kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, dosa kepada rakyatnya, maka itu harus mengembalikan hak-hak mereka. Atau meminta maaf kepada mereka. Itu cara menghapus dosanya. Tidak cukup hanya dengan haji ataupun umrah. Oke ya, paham ya. Kemudian ada ada penanya yang mengatakan, saya itu berangkat haji tapi tidak sempat mabit di Mina. Itu hukumnya bagaimana? Jawaban beliau, mabit di Mina itu sunnah menurut mazhab Hanafi. Karena itu kalau ditinggalkan ya nggak masalah. Mabit di Mina, Anda mau tidak mabit di Mina ya silahkan aja. Sekarang itu kan Mina itu kan kecil ya. Mina itu kecil. Sedangkan jumlah jamaah haji itu jutaan orang. Makanya sekarang itu ada yang namanya Mina Jadid. Mina Jadid itu Mina baru yang hasil perluasan. Ulama-ulama itu berbeda pendapat. Apakah boleh mabit di Mina Jadid itu? Meskipun kebanyakan ulama kontemporer mengatakan ya sah dan boleh mabit di Mina baru itu. Tapi kalau kita suatu saat nanti haji, ya sebaiknya di Mina Qadim saja. Kita mabit di Mina yang lama, sehingga sudah tidak ragu lagi. Nah, tetapi yang lebih enak lagi adalah dari mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi mengatakan mabit di Mina itu hukumnya sunnah, karena itu boleh ditinggalkan. Tapi menurut ulama-ulama yang lain itu wajib.
Dan kalau seumpama tidak bisa mabit di Mina, maka dia harus membayar dam. Itu menurut ulama-ulama yang lain. Adapun tadi menurut mazhab Hanafi itu boleh. Seseorang itu tidak usah mabit di Mina. Karena mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Oke, kemudian sekarang hukum menyentuh Ka'bah. Biasanya kan orang tawaf itu kan sambil ngusap-ngusap Ka'bah ya. Ngusapi bangunan Ka'bah itu, kain-kainnya Ka'bah itu hukumnya seperti apa? Bahkan ada yang nempel-nempelkan tubuhnya itu digosok-gosokkan ke Ka'bah. Itu hukumnya seperti apa? Kata beliau, sebetulnya bagi orang yang haji atau umroh, sebagai orang yang ihram, itu tidak dianjurkan untuk memegang temboknya Ka'bah pada saat sedang melaksanakan tawaf. Bukan karena Ka'bah itu, kan tadi penanya menanyakan, padahal biasanya kan kalau musim haji itu yang namanya Hajar Aswad, yang namanya kiswahnya Ka'bah itu disiram minyak. Anda pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Bisa lihat di YouTube lah. Itu minyak itu dari botol besar diusap-usapkan. Jadi wanginya luar biasa. Yang namanya kiswahnya Ka'bah itu atau Hajar Aswad itu wanginya luar biasa. Padahal seorang yang sedang ihram itu kan tidak boleh memakai wewangian. Kita itu sedang ihram itu nggak boleh pakai minyak wangi ya. Itu gimana hukumnya mengusap Ka'bah itu? Kata beliau tidak harus wangi itu. Bahkan mengusap Ka'bah itu bagi orang yang sedang tawaf itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan tidak pernah ada ceritanya sahabat atau tabi'in itu mengusap-usap Ka'bah pada saat sedang tawaf. Yang disentuh adalah yang pertama Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad pada saat memulai tawaf itu memang sunnah. Nabi melakukan, sahabat-sahabat juga melakukan. Itu hukumnya sunnah. Kemudian mengusap multazam itu juga hukumnya sunnah. Multazam itu di mana? Multazam itu sebelahnya Hajar Aswad. Ya. Multazam itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa. Itu mustajabah, tempat yang mustajabah. Itu hukumnya sunnah kalau di situ, sama di Hajar Aswad. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Gitu. Begitu juga, kenapa orang yang tawaf itu tidak disunahkan untuk mengusap temboknya Ka'bah? Karena bisa jadi ketika seseorang itu mengusap temboknya Ka'bah, dia akan masuk ke dalam lingkaran Ka'bah. Ya apa? Teman-teman tahu nggak hijir ya? Hijir itu ada tembok yang berbentuk seperti huruf U ya di sampingnya Ka'bah. Itu kan bagian dari Ka'bah. Jadi sehingga ketika orang tawaf itu masuk ke situ, berarti tawafnya tidak sah. Itu. Nah, kemudian meskipun mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, tetapi praktek yang ada hari ini itu karena itu yang perlu diingat oleh orang adalah banyak orang yang memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad sehingga kadang-kadang sampai ngikut orang, nendang orang. Nah itu hukumnya tentu saja adalah haram. Jadi nggak usah maksakan lah. Kalau memang nggak bisa nyium Hajar Aswad karena berdesak-desakan ya nggak usah. Gitu. Cukup isyarat saja kan seperti ini. Tangannya dihadapkan ke Hajar Aswad kemudian seperti ini. Itu sudah cukup. Tidak harus mencium langsung, mencium Hajar Aswad. Karena dampak-dampaknya tadi ya. Nyium Hajar Aswadnya itu sunnah, nyakiti orang lain, mukul orang lain, nendang orang lain itu kan hukumnya haram. Bahkan sekarang itu anehnya banyak semacam maklar ya, maklar untuk nyium Hajar Aswad itu ada di Mekah itu. Jadi biasanya komplotan 5 orang kayak gitu itu membentuk lingkaran, kemudian kita ini ditaruh di tengah. Digiring sampai mepet Ka'bah Hajar Aswad, kemudian bisa mencium Hajar Aswad, itu biasanya bayar.
berapa real gitu. Tapi ya nggak usah lah gitu. Kalau nggak bisa mencium Hajar Aswad karena rame ya sudah, cukup isyarat saja kayak gini. Itu kan yang juga dicontohkan oleh Nabi. Oke, itu selesai persoalan haji. Sekarang masuk ke dalam pembahasan soal zakat. Pertanyaan 278. Ini adalah fatwa terakhir yang ditulis oleh beliau menjelang beliau wafat. Ini adalah fatwa terakhirnya. Soal nisabnya zakat pada saat mata uang itu turun. Jadi ini ditanyakan dalam keadaan Suriah itu sudah krisis ya. Sudah perang dan harga dan mata uang itu betul-betul jatuh. Fi dzilli taraju'i iqtisadina wa irtifa'id dolar ya. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang ada di negara kita dan meningkatnya dolar. Pada hari itu di sini ditulis 1 dolar itu 106 lira ya. Dulu waktu saya di sana itu 1 lira Suriah itu 200 rupiah. Ya. 200 rupiah. Jadi 1 lira Suriah itu 200 rupiah. Sekarang anjlok terus karena perang, ekonominya jatuh, lira juga ikut jatuh. Nah, itu nisab zakatnya seperti apa? Jawaban beliau, nisabnya zakat itu bukan ditentukan oleh mata uang, tetapi oleh emas dan perak. Patokannya, parameternya adalah emas dan perak. Ya, zakat itu. Karena itu zakat itu ya jumlahnya tidak fluktuatif, tidak seperti mata uang. Kalau mata uang itu kan naik turun. Rupiah hari ini 10.000 misalnya, besok 11.000, besoknya lagi 12.000, nanti lusa turun menjadi 9.000. Itu kan mata uang itu seperti itu, fluktuatif. Tapi yang dijadikan patokan itu bukan uang dalam hal zakat itu, tapi emas dan perak. Itu. Jadi nisabnya zakat itu ya diukur dengan harga emas, itu bukan mata uang. Itu ya. Paham nggak? Belum ada yang zakat ya, belum pernah ada yang zakat. Jadi biasanya sih kalau di Indonesia ya zakat itu kalau zakat uang ya 1 juta rupiah itu zakatnya 2,5%, 25.000. Gitu. Nah, itu ada catatannya di bawah ya. Mulahadhah hadhil fatwa min ad-daf'atil akhiratil lati ajaba anha syekh qabla istishhadihi. Fatwa ini adalah fatwa yang terakhir ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Houthi sebelum beliau syahid. Syahidnya beliau tahun 2013 ya. Menjadi korban pengeboman ya di Masjid Al-Iman. Oke. Kemudian ini selanjutnya banyak pembahasan tentang zakat, mungkin kita baca minggu depan saja ya. Saya mau baca di kolom chat. Bagaimana solusi membaca atau menghafal Al-Quran bagi santriwati ketika sedang haid? Gampang sebetulnya. Bisa dengan mendengarkan rekaman, bisa dibacakan oleh temannya gitu. Jadi semakan ya kalau bahasa Indonesianya itu takror atau mudarosah. Ya, jadi bisa dibacakan oleh temannya, dia mendengarkan, itu kan bisa. Atau sekarang itu bisa mendengarkan MP3 Al-Quran atau kaset Al-Quran ya, itu kan bisa. Tapi memang ada yang pendapat juga yang lain ya. Fikih itu kan khilafiyah, isinya khilafiyah.
persoalan perbedaan antara ulama. Ada juga ulama yang mengatakan boleh-boleh saja gitu bagi orang yang sedang haid, orang yang menghafalkan Al-Qur'an untuk murojaah ya, untuk murojaah. Tapi ya untuk hati-hatinya yang sudah jelas boleh itu ya tadi mendengarkan. Kan nggak ada alasan untuk larangan mendengarkan Al-Qur'an. Baik itu mendengarkan dari rekaman maupun mendengarkan dari temannya yang membaca. Itu ya, itu solusinya. Tapi kalau terpaksa betul, misalnya terpaksa betul ya mengikuti mazhab yang mengatakan boleh bagi perempuan haid. Kemudian ada yang ngechat lagi, bolehkah perempuan yang sedang uzur membaca ayat kursi dan 3 kul dengan niat untuk ya itu tadi yang sudah dijawab ya, bahwa kalau untuk ayat kursi, jadi perempuan haid itu boleh membaca Al-Quran tapi asal diniati zikir atau doa. Seperti tadi ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim itu kan bisa kita niati zikir. Adalah Bismillahirrahmanirrahim, niatnya zikir tapi bukan membaca Al-Quran. Atau tadi yang dicontohkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar, niatnya zikir atau niatnya doa, boleh asal tidak diniati membaca Al-Quran. Tapi kalau ayat kursi dan muawwidzatain itu kan susah rasanya kita hanya meniatkan itu sebagai zikir ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Baca aja di dalam hati. Kan bisa kan? Kita baca dalam hati itu. Di angan-angan aja. Kayak gitu. Boleh ya. Kemudian azan subuh 2 kali apakah itu disyariatkan? Ya, dulu disyariatkan. Azan itu kan dulu 2 kali itu yang pertama adalah untuk membangunkan orang sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan masuknya waktu. Dulu zaman Nabi itu azannya memang 2 kali. Azannya Abdullah bin Umi Maktum dan azannya Bilal bin Rabah. Dua-duanya adalah muadzinnya Nabi. Abdullah bin Umi Maktum itu terkenal sebagai sahabat yang muadzinnya Nabi. Beliau ini tidak bisa melihat. Ya. Beliau ini buta. Tapi niteni waktu dan rutin setiap kali azan yang pertama itu ya yang azan Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua adalah azannya Bilal bin Rabah. Itu dulu azan subuh itu 2 kali. Disyariatkan atau tidak? Ya disyariatkan. Disyariatkan pada saat itu. Nah, sekarang ini kalau azan dilakukan 2 kali itu sebagian daerah tuh masih melakukan sebetulnya. Di sebagian tempat itu masih dilakukan azan 2 kali itu. Di Timur Tengah sekalipun saya dulu juga ngalami lah. Ada meskipun tidak lumrah, tidak umum. Umumnya azan tuh ya sekarang 1 kali. Gitu. Karena kan banyak yang salah paham. Azan pertama dikiranya sudah masuk azan subuh sehingga sholat subuh kayak gitu. Nah, sekarang itu dan itu kan juga bergantung keridoan daripada masyarakatnya sebetulnya. Disesuaikan aja gitu. Sekarang kan selain di beberapa tempat tuh pakainya tarhim. Tarhim itu yang sholatu wassalamu alaik itu kan. Ya imam al-mujahidin ya gitu kan. Kan pakai tarhim seperti itu untuk menandakan menjelang masuknya waktu sholat. Itu kenapa pakai seperti itu? Kenapa pakai tarhim? Karena masyarakat itu dulu kan banyak yang bekerja di kebun, banyak yang bekerja di sawah. Kalau hanya ada azan satu ketika sudah masuk waktu, itu kan mereka tidak punya waktu untuk bersih-bersih dulu. Sehingga dilakukan puji-pujian, tarhim. Itu tujuannya adalah mengingatkan orang-orang yang sedang di sawah, di kebun. Ayo ini sudah mau masuk waktu sholat. Istirahat dulu, bersih-bersih, baru kemudian berangkat ke masjid, baru azan. Itu, seperti itu.
Kemudian menjaga anjing untuk melihara anjing untuk menjaga rumah. Iya, memang kalau memelihara anjing itu ya malaikat nggak mau masuk. Itu sudah diterangkan di dalam hadis, bahkan di rumahnya Nabi ya. Kan ada kisahnya. Cucunya Nabi itu dulu pernah mainan anjing. Cucunya Nabi itu, Hasan Husain itu dulu mainan anjing. Tuh. Jadi gini, di dalam hadis itu diterangkan, pernah suatu kali malaikat Jibril itu mau menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi malaikat Jibril ini bingung, nggak bisa masuk. Malaikat Jibril itu bingung, nggak masuk. Kenapa? Karena Hasan Husain itu main anjing di dalam rumahnya Nabi. Itu. Jadi di bawah di kolong itu Hasan Husain itu cucunya Nabi itu main anjing, sehingga malaikat Jibril itu mau memberikan wahyu itu bingung gitu karena ada anjingnya. Jadi ya kalau selama rumah itu ada anjing ya malaikat nggak masuk. Tapi begini, kita nggak boleh fanatik ya, karena anjing itu najis itu hanya menurut mazhab Syafi'i. Sementara beberapa mazhab yang lain itu mengatakan anjing itu tidak najis. Mazhab Hanafi itu mengatakan anjing tidak najis. Sehingga di Turki itu banyak perempuan-perempuan pakai jilbab, bercadar, bahkan sebagian itu nentengnya anjing. Bawa anjing. Kenapa? Karena anjing itu menurut mazhab Hanafi tidak najis. Bahkan menurut mazhab Maliki, anjing itu boleh dimakan. Ada yang pernah makan anjing? Janganlah. Sebaiknya nggak usah. Tapi di Solo kan banyak sate, apa istilahnya? Sate jamu, kadang tuh namanya itu. Sate jamu itu sate anjing. Atau sate guguk, atau sate apa, biasanya ada kodenya itu. Itu menurut Imam Malik boleh loh makan anjing itu. Karena kan Nabi itu mengatakan idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum, itu kan bahasanya Nabi itu ketika anjing itu menjilat wadahnya kalian, maka cucilah 7 kali. Salah satunya dengan debu. Nah, ini oleh Imam Syafi'i dipahami kalau jilatannya saja harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu, apalagi tubuhnya yang lain. Gitu. Tapi kalau menurut Imam Malik, lah kan yang cukup dibasuh kan jilatannya saja. Yang lain-lainnya kan tidak. Gitu. Makanya kita yang menganut mazhab Syafi'i ya tetap harus mengikuti mazhab Syafi'i, konsisten, anjing itu ya najis. Dan kita tidak memelihara anjing, juga kalau ada yang sesuatu terkena anjing ya kita harus basuh. Tapi kita juga tidak boleh fanatik. Fanatik tuh misalnya ada anjing terus dibunuh gitu, nggak boleh. Ya. Karena ada hak orang lain gitu. Itu ya. Anjing itu juga itu ya. Kan sampai ada ceritanya pelacur memberi minum anjing malah masuk surga karena amalnya itu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu dulu diterangkan sebagai nabi yang peliharaan anjingnya itu paling banyak. Nabi Ibrahim itu melihara anjing sampai 1000 lebih. Itu Nabi Ibrahim. Makanya kita nggak boleh fanatik. Kalau ada lihat orang melihara anjing, ya mungkin itu dia menganut mazhab yang lain atau bagaimana. Kalau bisa diingatkan, ya syukur bisa diingatkan. Berjanji. Ini pertanyaannya melebar banget ya. Tapi nggak apa-apa. Berjanji itu kan yang dibaca sholawat, apa salahnya. Gitu. Kalau nggak ada yang setuju ya silahkan aja. Tapi jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Oke, mungkin itu dulu ya, karena sudah lewat jam 9. Kita sambung lagi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dan apa yang sudah kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan. Demikian saya kira. Amin, amin. Minggu depan insya Allah kita membahas persoalan zakat ya.
Summa qala al-musannif min syuruti sihhati zakat al-qabd wa tamlik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.